Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada lagi di pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu untuk dengar firman-Mu, karena kami percaya firman Allah itu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menolong kami agar supaya firman Allah yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan, motivasi kami dalam mengiring Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari suratan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, di kota Filipi. Dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Puji Tuhan. Saudara, suratan Paulus ini atau kitab Filipi ini yang kita baca, ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia sedang berada dalam penjara, ya. Dalam penjara dia menulis surat ini kepada orang-orang yang ada di Filipi. Meskipun dalam situasi yang sulit atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan, baik secara fisik maupun psikis, atau kurang nyaman, tapi Paulus dia tetap memancarkan keyakinan yang teguh dan pengharapan yang kokoh. Ia tidak takut lagi akan apa yang terjadi padanya. Hidup atau mati. Sebab prinsip dan komitmennya bukan lagi pada kehidupan jasmani yang mencari kenyamanan pribadi, melainkan hidup untuk Kristus. Ya, luar biasa Paulus ini. Dia punya prinsip, dia punya komitmen, dia punya pendirian, dia punya sikap yang teguh, yang kokoh. Sehingga hal itu tidak menjadikan penjara alasan untuk putus asa. Tidak menjadikan penjara alasan untuk berhenti. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, dia sempat ungkapkan, ya, ada orang-orang yang mengambil keuntungan ketika dia berada di penjara. Tetapi hal itu dia tidak jadikan suatu alasan untuk bersungut, untuk putus asa. Dia melihat hal itu adalah sesuatu yang positif. Bab dia katakan ada orang-orang yang memberitakan Injil hanya untuk kepentingan atau dengan alasan kebencian.
Tapi dia punya pemandangan sepanjang orang itu memberitakan Injil, memberitakan Kristus, entah itu dengan motivasi apa, dia masih menganggap bahwa yang penting Injil diberitakan. Nah, tapi pada pagi hari ini kita akan soroti bagaimana sikap Paulus sebagai seorang rasul yang benar-benar telah memberi dirinya, hidupnya buat Kristus. Ada beberapa pernyataan sikap ya Rasul Paulus yang saya katakan sangat ekstrim, ya, sangat radikal. Dalam Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan, Paulus katakan itu anugerah. Penderitaan itu adalah bagian dari karunia Allah. Luar biasa ya. Ada lagi yang sangat terkenal ya, bagaimana Paulus dia membuat pernyataan sikap atau statementnya dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia membandingkan masa lalunya ya, kepopulerannya atau popularitas pada masa lalu dia sebelum menjadi rasul dibanding dengan Kristus. Dia anggap rugi ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa ya, Paulus. Dulu ya Paulus bukan orang kecil. Paulus adalah seorang terpandang. Paulus adalah seorang terkenal. Dia seorang tokoh muda yang sangat luar biasa. Tapi semua itu dia anggap rugi, bahkan dia anggap sampah. Ya, namanya sampah itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang tidak berharga dibandingkan dengan Kristus. Jadi kebanggaan-kebanggaan masa lalunya itu tidak ada artinya setelah dia percaya kepada Kristus. Dia katakan jika aku harus mati, ia tidak menganggap sebagai kerugian lagi. Jadi kematian bagi dia bukan sesuatu yang ditakuti. Dia tidak takut mati. Tapi bukan berarti dia orang nekat. Artinya kematian itu bukan sesuatu lagi yang harus dia hindari. Banyak orang takut mati sehingga menghindari resiko menjadi saksi, resiko menjadi hamba Tuhan, resiko menjadi anak Tuhan, resiko menjadi orang Kristen. Sehingga berusaha menyelamatkan diri karena takut mati, takut siksa. Tapi Paulus tidak. Dia katakan jika aku harus mati, ia tidak menganggap sebagai kerugian, melainkan keuntungan. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita semua. Apakah Kristus sudah menjadi pusat hidupmu? Seperti Paulus katakan. Paulus hidupnya, waktunya, pikirannya, tenaganya, jiwanya, itu semua sudah diberikan kepada Kristus. Nah sekarang pertanyaan yang muncul kepada kita, apakah Kristus sudah menjadi pusat hidup kita? Apakah Kristus sudah menjadi pusat hidup? Apakah Kristus sudah menjadi orientasi seluruh aspek kehidupanmu?
Yang kedua, apakah kita sudah hidup untuk memuliakan Tuhan? Baik dalam pekerjaan kita, di lingkungan kantor kita, atau bentuk usaha kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, atau dalam pergaulan kita. Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan? Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menunjukkan buah-buah sebagai orang Kristen? Paulus katakan, kalau aku hidup, aku harus berbuah. Hidup itu harus berbuah. Buat apa hidup kalau tidak berbuah? Yesus katakan, yang tidak berbuah akan dipotong, yang tidak berbuah akan dikerat, dibuang. Nah, ini pertanyaan, apakah kita sudah berbuah? Membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Berikut, apakah kita siap untuk menghadapi segala sesuatu, segala situasi, bahkan kematian sekalipun, dengan keyakinan bahwa dalam Kristus, selama Kristus dimuliakan, itu semua tidak akan menjadi akhir yang sia-sia. Milikilah prinsip seperti Paulus, milikilah sikap seperti Paulus, milikilah ketegasan serta kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang siap sedia kapan saja dan selalu berbuah. Kalau hidup, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Dan kalau aku harus hidup, kata Paulus, aku harus menghasilkan buah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita mau berbuah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki sikap, memiliki iman, memiliki keberanian seperti Rasul Paulus. Karena kami percaya, kami menyembah Tuhan yang sama, kami melayani Tuhan yang sama. Biarlah Tuhan berikan semangat yang sama, iman yang sama kepada kami yang hidup di hari-hari yang semakin jahat ini. Bapa, hamba berdoa, Kau berkati semua umat-Mu, para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang di pagi hari ini mereka mendengarkan firman-Mu. Tolonglah mereka Tuhan dalam segala persoalan pergumulan hidup, rumah tangga, keluarga, kesehatan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong semua. Berikan jalan keluar. Nyatakan kuasa dan kemuliaan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, beraktivitas dengan melibatkan Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.